Kebetulan Ibu Im Sol yang ingin pulang melihat Sun Jae di sana, namun karena dia menginjak botol dan menimbulkan suara, Ibu Im Sol meminta maaf. Im Sol memberitahu kalau itu suara ibunya dan membuatnya bersembunyi di balik baju Sun Jae. Ibunya menyuruh menyelesaikannya dan mengaku dirinya tidak melihatnya. Ibunya tidak tahu kalau wanita yang bersembunyi adalah Im Sol. Sesampainya di rumah, Ibu Im Sol tidak percaya kalau Sun Jae mencium wanita di depan rumahnya. Namun Ibu Im Sol merasa itu wajar karena Sun Jae pernah menyewa film dewasa kepadanya. Sun Jae bertanya apa yang dilakukannya sekarang. Im Sol menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya akan menjaganya. Namun Sun Jae memberitahu bukan itu maksudnya, dirinya takut ibunya berpikir buruk tentangnya. Jadi bertanya apa harus memberitahu kalau Im Sol yang tadi ada di sana. Im Sol merasa kenapa Sun Jae berpikir masalah yang tidak penting. Sun Jae beranggapan ini sangat penting. Sun Jae mengaku dirinya tidak akan mati mudah. Saat Sun Jae melihat arloji Im Sol, dia bertanya kapan dirinya kembali. Im Sol mengaku tidak tahu dan merasa mungkin 1 bulan lagi. Mendengar itu Sun Jae bertanya apa tidak bisa tinggal lama di sini. Sun Jae memberitahu kalau Im Sol tidak perlu khawatir karena dirinya tidak akan mati semudah itu. Sun Jae mengajaknya berjanji di tahun 2023 dirinya akan terus berlari mengejarnya dimanapun Im Sol berada. Sementara itu ayahnya terlihat sedang minum bersama temannya. Dia mengkhawatirkan Sun Jae yang naik pesawat selama 10 jam. Ayahnya belum tahu kalau Sun Jae tidak jadi pergi dan bagaimana nanti perasaannya. Sun Jae terlihat senang dengan terus memegang jam yang seharusnya dia gali di tahun 2023. Dia mengirim pesan ke Im Sol apa dirinya sudah tidur. Bahkan saking senangnya, Sun Jae menamai kontak Im Sol dengan menambahkan simbol hati. Sun Jae berpikir harus menjaga dirinya selama 15 tahun ini dengan memakai masker wajah. Saat Im Sol membalas pesannya, Sun Jae merasa dia sangat manis dan ingin meneleponnya. Namun baterai ponselnya habis. Sun Jae mencari daya ponsel, namun ingat kalau menaruhnya di koper. Ayahnya pulang dengan keadaan mabuk. Dia beranggapan Sun Jae sudah tidak ada di sini dan merasa rumahnya kosong. Dia langsung terkejut ketika mendengar suara pintu tertutup dan ingat kalau lupa menutup pintunya. Akhirnya Sun Jae menemukan daya di laci dan mencoba mengisinya, namun karena terjadi arus pendek membuat lampu mati. Melihat itu tentu saja membuat ayahnya yang berada di kamar mandi terkejut dan sedikit takut. Ayahnya keluar untuk memeriksanya, dan di saat ayahnya bertanya siapa di sana, Sun Jae menyalakan senter ke mukanya dan tentu saja membuat ayahnya langsung pingsan karena Sun Jae terlihat seperti hantu dengan memakai masker wajah. Im Sol menelepon detektif Kim kalau dirinya melihat truk putih di depan rumahnya. Truk itu sama dengan truk putih yang dipakai Kim Yang-soo. Mendengar itu detektif Kim menyuruh memeriksa kamera pengawas di sekitar sana dan juga mengikuti rutenya. Im Sol yang mengingat kata-kata Sun Jae untuk tidak menjauh darinya membuatnya sangat senang. Sementara itu Sun Jae mencoba membangunkan ayahnya yang pingsan, dan saat terbangun melihat wajahnya lagi, ayahnya berteriak dan membuat Sun Jae mengaku dirinya adalah putranya. Ayahnya bingung karena seharusnya dirinya sudah makan di pesawat dan marah karena apa yang dipakai di wajahnya. Sun Jae mengaku dirinya tidak terbiasa naik pesawat dan kenapa menghabiskan uang untuk rehabilitasi. Sun Jae mengaku dirinya sudah tidak bersemangat untuk berenang. Ayahnya bertanya apa yang akan dilakukannya setelah ini. Sun Jae merasa umurnya 20 tahun dan beranggapan dirinya juga bisa terkenal di bidang lain dan mempunyai banyak penggemar. Mendengar itu ayahnya merasa Sun Jae percaya diri sekali. Dan saat ayahnya bertanya tentang kopernya karena sudah memasukkannya saat di bandara, Sun Jae mengalihkannya dengan beralasan wajahnya kering, jadi harus memakai lotion. Keesokan paginya ibunya berolahraga di depan televisi. Dia bercerita kalau melihat Sun Jae mencium pacarnya dan dirinya tidak sengaja melihatnya dan membuat Im Sol terkejut karena yang dicium Sun Jae sebenarnya dirinya. Dan di saat ibunya menjelekkannya, Im Sol mengaku kalau Sun Jae bukan orang seperti itu. Ibunya bertanya dari mana dirinya tahu Sun Jae bukan orang seperti itu. Untung saja neneknya membela Im Sol dengan menyindirnya kalau itu yang dilakukannya dengan ayah Im Sol sampai menempel di dinding dan membuat Im Sol tertawa. Neneknya memberitahu dia seperti itu sampai melahirkannya dan membuatnya pergi keluar. Saat di luar melihat ayah Sun Jae, Ibu Im Sol memberitahu kalau mungkin anaknya sudah punya pacar karena melihatnya semalam. Ibu Im Sol menyindir mungkin Sun Jae mempraktekkannya setelah menonton DVD yang kemarin dipinjamnya. Merasa penasaran ayah Sun Jae bertanya apa maksudnya, namun Ibu Im Sol sudah masuk ke dalam.
Ayah Sun Jae yang bertemu Sun Jae ingin tahu apa alasannya tidak jadi pergi ke Amerika karena kekasihnya. Mendengar itu Sun Jae membantahnya dan langsung pergi. Sun Jae menunggu Im Sol di depan rumahnya, dan saat Im Sol keluar, Sun Jae langsung memeluknya. Im Sol melepaskannya karena takut ada yang melihatnya, kemudian Sun Jae menggandeng tangannya. Saat sampai di kampus, Im Sol melepas tangan Sun Jae dan membuat Sun Jae bertanya apa ingin merahasiakannya. Im Sol mengaku takut jika dirinya nanti sudah kembali. Mendengar itu Sun Jae merasa Im Sol khawatir dan memberitahu tidak akan mengacaukannya setelah dia kembali. Namun Hyun Ju kebetulan melihat mereka berpegangan tangan, begitupun juga dengan teman Sun Jae. Hyun Ju mengira mereka berkencan dan sedikit marah ke Im Sol kenapa merahasiakannya padanya. Hyun Ju juga mengingatkan Sun Jae untuk bersikap baik padanya dan jangan membuat Im Sol menangis. Sun Jae memberitahu kalau temannya tadi melihatnya dan ingin berkencan dengannya. Dengan cepat Hyun Ju memberikan nomor teleponnya dan menyuruh untuk menghubunginya. Im Sol menyuruh Sun Jae pergi, namun Sun Jae malah ikut kelas dengan Im Sol. Bahkan saat kelas dimulai, Sun Jae menggoda Im Sol dan menggenggam tangannya. Setelah mengikuti kelas, Sun Jae terus memegang tangan Im Sol. Tiba-tiba In Hyuk meneleponnya dengan memberitahunya ayahnya frustasi dengannya dan mengeluh setiap hari karena dirinya tidak jadi pergi ke Amerika. Dan kenapa tidak memberitahunya karena membuat dirinya audisi sendiri. Mendengar itu Sun Jae bertanya tentang audisinya. In Hyuk mengaku mereka lolos ke babak penyisihan terakhir. Sun Jae beranggapan mereka lolos tanpa dirinya, jadi yakin akan lolos selanjutnya. 두고 봐. 그래, 우리 차례. Im Sol bertanya apa dirinya akan ikut audisi. Sun Jae memberitahu In Hyuk ikut audisi Superstar K dan sudah lolos di babak selanjutnya. Mendengar itu Im Sol terkejut mereka lolos tanpa Sun Jae dan membuatnya ingat Eclipse tampil tanpa Sun Jae. Im Sol langsung mengajak Sun Jae harus ikut audisi, namun Sun Jae memberitahu kalau tidak akan sempat karena mereka sudah akan tampil. Melihat Im Sol murung, Sun Jae bertanya apa kelak dirinya nanti akan jadi penyanyi dan merasa dirinya terkenal setelah Im Sol menyanyikan lagunya. Im Sol memberitahu Sun Jae suka bernyanyi dan kelihatan bahagia. Sun Jae bertanya jika dirinya tidak menjadi penyanyi lagi saat dirinya kembali, apa akan kecewa? Mendengar itu Im Sol memberitahu selama Sun Jae bahagia dirinya juga bahagia. Sementara itu Hyun Ju kencan buta dengan teman Sun Jae yang bernama Chorong dan kebetulan Im Gem yang melihat mereka langsung terkejut karena dirinya menyuruh Hyun Ju mencari pria lain dan dia langsung melakukannya. Melihat Hyun Ju terlihat senang, Im Gem merasa kalau pria itu satu jurusan dengannya dan bertanya apa dia orang baik. Dan saat mengetahui dia peminum, Im Gem heran kenapa memilih pria itu. 저렇게 웃어대고 Chorong memberitahu kakaknya akan menikah dan sudah membelikan sesuatu untuknya dengan memperlihatkan ke temannya. Namun saat melihat Sun Jae sedang menolak wanita di sana, mereka berpura-pura tidak mengetahuinya. Melihat mereka di sana, Sun Jae bertanya apa yang dilakukannya. Chorong beranggapan banyak membuat wanita menangis setelah mempunyai pacar dan dia tidak sengaja menaruh barangnya di tas Sun Jae. Saat Sun Jae bertanya kencan butanya, Chorong berterima kasih padanya dan memberitahu jika dirinya berkencan dengan Hyun Ju, ingin mengajaknya kencan bersama. Tiba-tiba ada telepon dari Im Sol dan membuatnya buru-buru pergi. Sun Jae dan Im Sol sedang berada di kafe dan Sun Jae memberikan sebuah gantungan pasangan dan membuat Im Sol terlihat senang. 귀엽지? Saat perjalanan pulang, Im Sol melihat bunga berguguran dan mencoba ingin menangkapnya. Melihat itu Sun Jae bertanya apa yang dilakukannya. Im Sol memberitahu kalau dirinya berhasil menangkap kelopak bunga, maka keinginannya terkabul. Mendengar itu Sun Jae langsung membantunya dari belakang dengan memegang kedua tangannya. Saat membuka tangannya, Im Sol berhasil menangkapnya dan membuat Sun Jae menyuruh memohon keinginannya sekarang dengan memejamkan mata. Sun Jae bertanya apa keinginannya, Im Sol mengaku rahasia, dan saat Im Sol juga bertanya keinginannya, Sun Jae mengaku rahasia, namun dia memberitahu kalau keinginannya sudah terkabul dan membuat Im Sol terkejut dan Sun Jae tiba-tiba langsung menciumnya.
Setelah hampir sampai di rumah, Sun Jae beranggapan satu hari terasa singkat dan meminta untuk bersamanya sebentar lagi. Im Sol merasa tidak ada tempat untuk selarut ini, namun Sun Jae mengaku masih ada. 갈 데가 왜 없어? Ternyata Sun Jae mengajaknya nonton film di rumah Im Sol. Dia merasa gelisah dan membuat Sun Jae yang melihatnya bertanya ada apa. Mendengar itu Im Sol beralasan kalau pemandangan laut sangat indah. Sun Jae langsung ingin mengajak Im Sol pergi ke sana sebelum dirinya kembali. Kemudian Sun Jae mendekatkan wajahnya dan membuat Im Sol memejamkan matanya mengira Sun Jae menciumnya. Namun ternyata Sun Jae mengambil remote dan mengaku ingin memundurkan filmnya 1 menit. Mendengar itu Im Sol malu dan terlihat salting. Sun Jae merasa harus memundurkan waktunya 1 menit, karena akan melakukannya dengan baik jika diberinya kesempatan. Mendengar itu Im Sol terlihat kesal karena tadi sudah mengecupnya di jalan. Karena sudah lelah, Im Sol akhirnya tertidur dan membuat Sun Jae menyandarkan kepalanya di bahunya, sampai akhirnya mereka tertidur sampai pagi. 조금만 더. Saat Im Sol terbangun dia terkejut karena sudah pagi, dan saat melihat baju Sun Jae penuh dengan liurnya, Im Sol langsung panik dan mencoba menghilangkannya dengan mengipasinya. Sun Jae tertawa dan ternyata Sun Jae tidak tidur. Im Sol beranggapan Sun Jae tidak tidur karena dirinya mendengkur. Saat Sun Jae bertanya kenapa mengipasinya, Im Sol beralasan dirinya takut kepanasan, namun saat Sun Jae mau melihat bajunya, Im Sol memegang kerahnya dan mengira ada air liur di bajunya dan membuat Im Sol membantahnya. 흘렸어? 괜찮아? 뭐가 묻은 것 같아서. Tiba-tiba Im Gem melihat Sun Jae di rumahnya dan membuatnya terkejut. Sun Jae yang terlihat panik berdiri. Alhasil karena Im Sol memegang bajunya, membuat baju Sun Jae robek. Melihat Sun Jae dengan baju robek bersama Im Sol, Im Gem terlihat marah dan bertanya apa yang dilakukannya dengan adiknya semalaman dan membuat mereka bertikai. Apalagi ibu Im Sol juga ada di sana. Ayah Sun Jae yang melihat Im Gem menarik keras Sun Jae tidak terima dan membuat memukulnya. Ibu Im Sol jelas tidak terima dan langsung membantu Im Gem. Ayah Sun Jae merasa putranya dipermalukan, namun ibu Im Sol menyuruh melihat penampilan putranya sebelum mengatakannya. Dan saat melihat Sun Jae dengan baju robeknya, ayahnya langsung berteriak. Ayahnya mengaku anaknya sangat polos dan bersih seperti oksigen, jadi dia tidak mungkin tertarik pada wanita dan beranggapan Im Sol yang menggodanya. Namun ibunya beranggapan Sun Jae yang membuat Im Sol menyukainya saat membantu menadah air di rumahnya. Ibu Im Sol beranggapan kalau Sun Jae pernah meminjam film dewasa kepadanya dan membuat Im Sol terkejut. Sun Jae mendatangi Im Sol dan menyuruh tidak mempercayainya karena tidak melihatnya. Kemudian ayah Sun Jae mengaku kalau dirinya yang menontonnya. Ayahnya mengajak Sun Jae pergi, namun Sun Jae merasa dirinya tidak bisa pergi seperti ini. Alhasil ayahnya dan Sun Jae saling menarik tasnya sampai akhirnya barang yang ada di tasnya berterbangan keluar yang tak lain adalah barang corong yang tertinggal di tasnya yaitu kondom 1 kantong hitam. 이게 Sontak membuat mereka semua terkejut, apalagi ibu Im Sol karena tadi ayah Sun Jae mengaku Sun Jae polos. Tidak ingin membuatnya malu, ayahnya mengaku kalau semua itu miliknya. Ibunya yang melihatnya tentu saja langsung melarangnya berhubungan dengan Sun Jae dan merasa dia mempunyai ratusan kondom. Ayahnya juga melarang Sun Jae mengencani gadis dari keluarga yang suka memerintah dan membuat mereka langsung pergi dari sana. 아닌데요? Im Sol menelepon Sun Jae memberitahu kalau sudah menjelaskan kepada mereka, namun tidak berhasil, jadi dirinya bingung apa yang harus dilakukannya. Im Sol bertanya apa benar barang itu bukan miliknya. Mendengar itu Sun Jae menyuruh mempercayainya dan akan membuktikannya selama 1 jam. 딱 기다려봐. 대로 내가 해명할 테니까. Sun Jae berusaha mengingat kembali kenapa kondom itu bisa berada di tasnya dan ingin fokus, dan saat mengingat sebelumnya dia bertemu corong, dia mencoba meneleponnya, namun tidak bisa dihubungi dan membuat menelepon temannya yang bersama corong. Sun Jae bertanya tentang barang yang banyak di kantong plastik hitam. Temannya langsung mengerti karena corong menghilangkannya padahal itu hadiah untuk kakaknya dan membuat Sun Jae merasa kalau memang itu milik corong. 얘 어딨어? 네? Sun Jae memanggil semua keluarga Im Sol untuk meluruskannya. Nenek Im Sol memulai dengan kaset DVD dengan bertanya siapa yang meminjamnya.
Sun Jae mengaku kalau dirinya yang meminjamnya, tapi tidak menontonnya. Sun Jae menjelaskan kalau dirinya hanya punya laptop, jadi tidak bisa memutarnya. Sun Jae mengaku saat itu mengambilnya karena jantungnya berdebar karena Im Sol yang menjaga konter. Kemudian nenek Im Sol menyuruh menjelaskan baju Sun Jae yang robek. Im Sol langsung mengaku kalau dirinya yang merobeknya karena terkena air liurnya dan membuat ibunya marah. Setelah itu neneknya menyuruh menjelaskan kondom yang berada di tasnya. Sun Jae mengaku dirinya punya saksi untuk itu dan langsung memeriksa ponselnya kalau Corong akan datang sebentar lagi. Namun karena Corong tidak kunjung datang, Ibu Im Sol merasa Sun Jae malu hingga beralasan. Apalagi Ibu Im Sol mengaku dirinya harus aerobik dan ingin pergi dari sana. Namun tiba-tiba Corong datang dan meminta kondom miliknya dan akhirnya kesalahpahaman terselesaikan. Detektif Kim telah berhasil melacak beberapa pergerakan dari Kim Yang-soo. 쌀을 팔고 그러는 곳인데 어디야? 그거 구하려는 거 아니야? 수는 동물 마취제 있습니다. 다음 범행 준비 중. Tae-sung melakukan beberapa pemotretan dengan temannya, dan ketika ada beberapa siswi yang lewat langsung terpesona dengan ketampanan Tae-sung, namun tiba-tiba Im Sol meneleponnya dan mengajaknya untuk bertemu. Ternyata Im Sol ingin membicarakan tentang masalah Kim Yang-soo dengan Tae-sung karena ayah Tae-sung adalah detektif yang sedang mengejar Kim Yang-soo. Karena Tae-sung khawatir, dia menyuruh Im Sol untuk memberitahukan masalah ini dengan keluarganya, tapi Im Sol masih tidak setuju dengan hal itu. Kemudian Sun Jae datang dan membuat Im Sol sedikit terkejut. Sun Jae langsung bertanya ada urusan apa dirinya bertemu dengan Tae-sung. Mendengar itu Im Sol langsung menjelaskan kepada Sun Jae alasannya bertemu dengan Tae-sung dan tanpa diduga Sun Jae mengajak Tae-sung makan dan minum bersama. 뭐? 신이랑 밥 먹는 게 싫어서. Sun Jae dan Tae-sung melakukan sedikit perdebatan tentang Im Sol yang mengakibatkan mereka berdua minum terlalu banyak dan akhirnya mereka pun sama-sama mabuk. 한 달지 많이 좋아했나 보더라. Di sisi lain Im Gem tengah melakukan proses syuting, dia sudah berusaha sangat keras, namun masih tetap gagal untuk mendapatkan pemeran utamanya hingga membuatnya sangat kecewa dan frustasi. Alhasil membuatnya minum-minum, namun Hyun Ju yang selalu perhatian kepada Im Gem datang dan menemani sekaligus memberi Im Gem sedikit semangat sampai Im Gem merasa sedikit senang dan tersenyum. Tapi tanpa diduga ada suara anjing yang menggonggong sangat keras hingga membuat Im Gem langsung menarik tangan Hyun Ju dan mengajaknya berlari bersama. Sampai akhirnya mereka terjebak di situasi yang sangat romantis. 큰 개한테 물려 죽을. Keesokan paginya Sun Jae terbangun dan langsung terkejut saat melihat Tae-sung ada di pelukannya. Melihat itu In Hyuk menjadi sangat kesal dengan tingkah Sun Jae dan Tae-sung. In Hyuk menceritakan bagaimana tingkah konyol Sun Jae dan Tae-sung waktu mabuk tadi malam dan terpaksa In Hyuk yang harus mengurus mereka. Kemudian In Hyuk mengingatkan supaya Sun Jae tidak minum bersama lagi dengan Tae-sung. 예민하니까 힘같이 술 먹기만 해봐. Ternyata Sun Jae sedikit teringat saat Tae-sung berkata tentang masalah Kim Yang-soo kepadanya dan hal itu adalah hal yang Im Sol coba sembunyikan darinya. Melihat In Hyuk membereskan semua barangnya, Tae-sung sedikit heran. Kemudian In Hyuk memberitahu bahwa mulai hari ini dirinya akan menyewakan tempatnya, keluar dari band dan akan pulang ke kampung halamannya. In Hyuk juga memberitahu bahwa klub memecat bandnya saat penampilan terakhir dengan bandnya. Mendengar itu Tae-sung mencoba menawarkan bantuannya kepada In Hyuk. 진짜? Kim Yang-soo datang ke toko obat kemudian mengambil beberapa obat bius untuk rencana jahatnya selanjutnya. Sebelum dia pergi, tiba-tiba detektif Kim datang dan langsung menangkapnya. Im Sol sedikit merasa lega karena mendapat informasi dari detektif bahwa Kim Yang-soo telah ditangkap dan beranggapan bahwa semua ini sudah berakhir. Kemudian Im Sol mendapat pesan dari Sun Jae yang mengajak untuk melihat penampilan terakhir In Hyuk dengan bandnya. 출발해. 아직 안 왔나? 오늘이 저희 클립 심사입니다. 목걸이 함께 해줬습니다. 개건복 Im Sol sedikit terkejut saat melihat Sun Jae naik di atas panggung karena menjadi vokalis tamu di bandnya In Hyuk. Saat mendengarkan Sun Jae menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul Sonaki, Im Sol sangat terharu sampai meneteskan air mata. 오늘은 그날은 좋았어. 날 비가 왔거든. 좋아해. 때가 생겼어. 다 끝났대.
Melihat Im Sol tersenyum, Sun Jae terlihat sangat senang. Tanpa diduga dalam perjalanan Kim Yang-su berhasil kabur dan menyebabkan mobil detektif Kim mengalami kecelakaan. Setelah Sun Jae tampil, Sun Jae berjalan berdua dengan Im Sol dan bertanya apa tidak ingin mengatakan sesuatu. Karena Sun Jae merasa itu keren, Im Sol terlihat senang dan mengaku tadi penampilannya keren, dan saat Sun Jae ingin tahu seberapa keren, Im Sol mengangkat kedua tangannya. Sun Jae bertanya jika nanti dirinya kembali, apa harus menyanyikan lagunya pada Im Sol yang berusia 20 tahun dan menurutnya apa dia akan jatuh cinta padanya. Sun Jae mengaku ingin tampil di panggung sekali lagi, kemudian Sun Jae memberitahu setelah dirinya keluar, dia memberikannya ini, Im Sol yang tahu kalau itu kartu nama Pak Kim terlihat senang. Sun Jae memberitahu dia menawarkan kontrak album debut Eclipse, mendengar itu Im Sol senang karena dirinya berpikir sudah menghancurkan masa depannya. Im Sol memberitahu sudah tidak punya harapan lagi untuk saat ini, namun Sun Jae mengaku punya, yaitu berharap waktu berjalan pelan. 저거는 Sementara itu Kim Tae-sung yang mendengar ayahnya kecelakaan langsung pergi ke rumah sakit dan bertanya di mana ayahnya, dan saat perawat memberitahunya, Kim Tae-sung melihat banyak darah di jaketnya dan spray di sana. Kim Tae-sung menangis karena mengira ayahnya mati, namun tiba-tiba ayahnya datang. 뭐냐? Kim Tae-sung langsung membantahnya dan membuat ayahnya merasa dirinya mengkhawatirkannya karena mengira dirinya mati. Ayahnya memberitahu kalau dirinya tidak pernah mati saat menangani kasus kejahatan, namun Tae-sung beranggapan dirinya bukan orang kebal. 어쩌다 다친 건데? Berita tentang kaburnya Kim Yang-su langsung disiarkan di televisi dan ayah Sun Jae kebetulan melihatnya. Sun Jae yang mendengar berita itu kalau dia adalah pembunuhan Waduk Juyang langsung teringat kata-kata Tae-sung. Sedangkan Im Sol yang juga melihatnya di rumah terlihat takut karena pelaku yang membunuh Sun Jae berkeliaran di luar. 김영수지 살인 사건용 우리 아빠가 김영수 Keesokan paginya Im Sol keluar dan tidak sengaja Sun Jae melihatnya. Ternyata Im Sol bertemu dengan detektif Kim dan menyuruh datang ke tempat ini pada tanggal 10 Mei. Im Sol menyuruh bersembunyi agar bisa menangkapnya. Detektif Kim bertanya apa dia akan datang ke sini dan beranggapan Im Sol akan memancingnya. Detektif Kim melarangnya karena itu sangat berbahaya. Im Sol memberitahu kalau dengan itu dirinya bisa menangkapnya. Ternyata Sun Jae mengikuti Im Sol dan mendengar semuanya. Alhasil Sun Jae langsung memeriksa tempat itu dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Sun Jae ingat kata-kata Im Sol di mana dia menyuruh tidak mengenalnya dan menjauh darinya. Namun Sun Jae merasa tidak ingin membiarkan Im Sol menanggung konsekuensinya sendiri. Hyun Ju berteriak memanggil Im Gem. Mendengar itu Im Gem merasa Hyun Ju manis sekali dan langsung memeluknya. Namun saat Hyun Ju ingin menciumnya, dia melihat Im Sol lewat dan membuat Hyun Ju menjatuhkannya bersama ke kolam agar Im Sol tidak mengetahuinya. Im Sol yang melihat ada orang yang jatuh ke kolam penasaran, namun tiba-tiba ada telepon dari Sun Jae. Mereka basah kuyup dan membuat Im Gem bertanya Hyun Ju habis makan apa kenapa jatuh ke kolam. Hyun Ju memberitahu dirinya melihat Im Sol lewat. Mendengar itu Im Gem terkejut karena hampir membuat masalah. Kemudian melihat mereka basah kuyup Im Gem mengaku dingin, jadi ingin berpelukan dengannya. Im Sol bertemu Sun Jae di kampus. Melihat Im Sol membawa banyak buku, Sun Jae membawakannya sampai ke rumahnya. Namun saat sampai di rumah, Im Sol memanggil ibu dan neneknya dan ternyata tidak ada orang. Sun Jae ingin tahu kamarnya untuk melihat-lihat dan membuat Im Sol merapikan kamarnya yang berantakan. Sun Jae melihat jendelanya dan menyuruh untuk selalu menguncinya. Dia juga bertanya tentang alat kejut dan langsung memeriksanya. Sun Jae menyuruhnya untuk selalu menaruhnya di tempat tidur. Im Sol bertanya ada apa dengannya. Mendengar itu Sun Jae beralasan karena merasa ada yang ingin membawa pacarnya pergi karena pacarnya cantik. Tiba-tiba ada suara gelas pecah dan membuat mereka yang mendengarnya terkejut. Ternyata Hyun Ju dan Im Gem sedang bersembunyi di bawah meja dan tidak menyangka Im Sol pulang karena menurut Hyun Ju dia ada kelas. Im Gem memberitahu akan menangani ini dengan mengajak Hyun Ju keluar. Im Sol dan Sun Jae yang merasa ada orang sudah bersiap dengan senjata di tangannya dan langsung memeriksa ke dapur. Sun Jae merasa pintu itu terbuka. Tapi kenapa sekarang tertutup dan membuat masuk ke dalam? Hyun Ju dan Im Gem yang takut ketahuan terus bersembunyi sampai di pot bunga dan membuat Sun Jae tidak menemukannya. Dan saat mereka ingin keluar,
tidak sengaja menginjak sesuatu. Alhasil Sun Jae yang mendengarnya langsung memeriksanya. Terpaksa Im Gem dan Hyun Ju sembunyi di dalam lemari. Sun Jae merasa ini berbahaya, jadi menyuruh Im Sol keluar dan melapor polisi. Sementara Sun Jae mencoba membuka pintu lemarinya. Dan saat Sun Jae membukanya, Im Gem terpaksa keluar dan Im Sol tiba-tiba menggunakan alat kejut ke lehernya dan membuat Im Gem pingsan. Hyun Ju yang melihatnya terpaksa keluar dan membuat Im Sol terkejut. Im Sol merasa itu menjijikkan karena apa yang dilakukannya saat tidak ada orang di rumah, apalagi melihat Hyun Ju memakai pakaiannya. Im Sol memarahi kakaknya kenapa merayu temannya, namun Hyun Ju mengaku dirinya yang merayunya. Im Gem mengajak menyelesaikan ini dengan mengizinkan dirinya berkencan dengan Sun Jae, jadi membiarkan dirinya berkencan dengan Hyun Ju. Mendengar itu Sun Jae merasa tidak perlu mengizinkannya karena dirinya tidak akan putus dengan Im Sol. Mendengar itu Im Gem kesal karena membantahnya, namun Im Sol langsung memarahi kakaknya. Hyun Ju menyuruh untuk tidak boleh seperti itu kepada kakaknya. Mendengar itu Im Sol tertawa melihat kedua bucin itu hingga ingin menyengatnya lagi dengan listrik, namun Sun Jae menghalanginya. Sun Jae merasa kalau tidak menyukainya menyuruh menghentikannya, namun saat Im Sol mengingat masa depan di mana setelah mereka mendapatkan anak keduanya, Im Sol mengaku tidak mungkin dan beranggapan mereka ditakdirkan saling mencintai. Mendengar itu Sun Jae merasa ada takdir yang tidak bisa dirubah walaupun Im Sol berusaha melakukannya sekeras mungkin. Kemudian Im Sol bertanya kapan tanda tangan kontraknya. Sun Jae mengaku In Hyuk belum memberitahunya dan dirinya tidak bisa meneleponnya. Mendengar itu Im Sol merasa itu sangat mengkhawatirkan. Sun Jae beranggapan bukan saatnya mengkhawatirkan itu dan ingin menanyakan, namun Sun Jae mengurungkannya. 아무것도. Saat malam Sun Jae melihat ke jendela kamar Im Sol dan mengingat saat Im Sol memberitahu detektif Kim tanggal 10 Mei dia akan datang, dan saat melihat ponsel hari ini tanggal 4 Mei berarti kurang 6 hari lagi. Sun Jae dan Im Sol pergi ke rumah In Hyuk, namun saat melihat rumahnya berubah dan mengira dia tidur di sofa, Sun Jae membangunkannya, namun ternyata yang tidur adalah Tae Sung dan membuat mereka terkejut. Sun Jae bertanya kenapa dirinya ada di sini. Tae Sung memberitahu kalau In Hyuk pergi ke kampung halamannya dan menyewakan rumahnya padanya, dan saat Sun Jae bertanya kenapa dia pergi ke kampung halamannya, Tae Sung memberitahu kalau In Hyuk terkejut saat menonton acara itu yang dimana dia malu saat menjadi vokalis dan membuat Tae Sung tertawa saat menontonnya. Tae Sung merasa Sun Jae sibuk berkencan sampai tidak mempedulikannya, kemudian Sun Jae bertanya di mana kampung halamannya, namun Tae Sung mengaku tidak tahu. Tiba-tiba Im Sol mengaku tahu kampung halamannya karena dirinya sebagai penggemar berat Eclipse. Mendengar itu Tae Sung bingung. 팬클럽? Im Sol memberitahu tempatnya agak jauh dan bertanya akan naik apa ke sana. Kim Tae Sung menawarkan menaiki mobilnya yang baru dibelinya. Im Sol menyarankan seharusnya dirinya menabung atau membeli rumah dan Sun Jae beranggapan dia menawarkan tumpangan untuk pamer. Sementara itu ayah Sun Jae memakai sampo karena terkena kotoran burung, dan saat ingin membasuhnya, airnya tidak berfungsi, jadi ingin memakai air minum, namun pintunya terkunci. Alhasil yang tersisa adalah air dari pembuangan kloset dan membuatnya mau tidak mau karena matanya perih. Ayah Sun Jae berpikir dirinya harus menunggu Sun Jae pulang untuk keluar, jadi ingin meminta tolong dengan berteriak ke jendela. Namun karena ada kerjaan konstruksi dan anjing ibu Im Sol yang terus menggonggong, jadi tidak ada yang mendengar dan membuat ayah Sun Jae kesal. Im Sol dan Sun Jae sedikit kesal kepada Tae Sung karena mengendarai mobil dengan sangat pelan, itu dikarenakan Tae Sung yang begitu sayang dengan mobilnya, sampai-sampai kultivator saja lebih cepat daripada laju mobil Tae Sung. Setelah melihat In Hyuk yang berada di tepi laut, barulah Tae Sung sedikit memacu mobilnya. Setelah mereka sampai di tepi laut, mereka langsung berlari mengejar In Hyuk karena sangat khawatir In Hyuk akan menenggelamkan dirinya sendiri. Sampai Tae Sung lupa belum mengunci rem mobilnya dan akhirnya mobil Tae Sung berjalan sendiri menuju laut. In Hyuk sangat terkejut karena langsung ditarik oleh Sun Jae dan juga Tae Sung. Ternyata In Hyuk hanya ingin mengambil pelampungnya saja,
melihat itu semua langsung menjadi sangat lega. Tiba-tiba Im Sol tidak sengaja melihat mobil Taesung yang telah berada di laut, alhasil Taesung langsung menjerit dengan histeris. Taesung masih sangat bersedih dengan tenggelamnya mobilnya. Orang tua In Hyuk menyiapkan begitu banyak hidangan untuk Sun Jae, Im Sol juga Taesung. Melihat Taesung yang masih bersedih di tepi laut, ayah In Hyuk menjadi heran. Im Sol menelepon ibunya dan memberitahu keberadaannya sekarang yang ternyata hal itu didengar oleh Kim Yang-su yang sengaja datang ke toko penyewaan video milik ibu Im Sol. 뭐야? 갔어? In Hyuk merasa sedikit kesal kepada Sun Jae yang terlalu bucin kepada Im Sol. Kemudian In Hyuk menyarankan agar Sun Jae dan yang lain kembali ke Seoul sekarang juga, tetapi Taesung datang dan langsung memberitahu tidak mau meninggalkan mobilnya yang kedinginan masuk air laut sendirian. Karena anak kambing In Hyuk yang bernama Sondol kabur dari kandangnya, In Hyuk meminta semua orang untuk membantunya menangkap Sondol kembali. Semua orang bekerja sangat keras demi menangkap Sondol sampai berlarian masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya Taesung berhasil menangkap Sondol dan kemudian mereka kembali pulang. Setelah sampai rumah, mereka semua bermain ke tepi laut bermain air dan terlihat begitu sangat senang. 네. 이렇게 와버렸네. 너랑 왔어. 보라! Setelah mendengar pengakuan Sun Jae yang ingin bermain musik dengannya, In Hyuk merasa sangat senang terharu sampai mau menitikan air mata. Melihat itu Sun Jae langsung mengejek In Hyuk. Im Sol tersenyum melihat Sun Jae dan In Hyuk yang sedang bercanda, kemudian Taesung datang dan menawarkan es krim kepadanya, kemudian duduk di sebelah Im Sol. Taesung memberitahu bahwa dirinya sedikit lega setelah melihat Im Sol tersenyum, karena sempat khawatir Im Sol terus memikirkan Kim Yang-su. Kemudian Taesung juga mengaku kepada Im Sol bahwa dulu sangat menyukainya. Mendengar itu Im Sol sedikit terkejut karena mengira dulu Taesung hanya memanfaatkannya saja. Kemudian Sun Jae dan In Hyuk datang dan langsung ditawari es krim oleh Taesung. Kemudian mereka akhirnya makan es krim bersama. Saat perjalanan pulang, Im Sol sadar bahwa ponselnya tidak ada di saku celananya. Sun Jae langsung menebak pasti ponselnya terjatuh saat mengejar kambing In Hyuk di hutan tadi. Kemudian Sun Jae dan Im Sol kembali ke hutan untuk mencari ponselnya, sementara Taesung dan In Hyuk kembali pulang ke rumah. 뭐지? 그러니까 어디 가지 말고 여기. Setelah mencoba menelepon nomor Im Sol, akhirnya Sun Jae menemukan ponsel Im Sol yang terjatuh tadi. Tapi saat Sun Jae melihat ke belakang, Im Sol sudah tidak ada. Alhasil Sun Jae menjadi sangat khawatir dan langsung bergegas mencari Im Sol. 소라! 어디갔지? 소라! 임설! 임설! Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Sun Jae melihat Im Sol tengah duduk di tepi jurang dan membuat Sun Jae langsung berlari menghampirinya. Sun Jae sedikit memarahi Im Sol karena pergi sendirian, kemudian Im Sol langsung mengajak Sun Jae untuk kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, Sun Jae mengetahui bahwa Im Sol sebenarnya telah menyembunyikan sesuatu darinya dan mengetahui bahwa Im Sol tidak ingin membuatnya khawatir terhadap dirinya, namun dalam hatinya Sun Jae berjanji bahwa akan selalu melindunginya. 너한테 갈 거야. 우리 숨기려고 해도 난. 가자. Sementara ayah Sun Jae yang sedang terkunci di dalam kamar mandi terbangun dari tidurnya dan merasa sangat lapar serta suaranya yang menjadi sangat serak karena terus berteriak dari tadi, ayah Sun Jae terus berharap Sun Jae segera pulang dan akan menolongnya. Setelah melihat ke arah pintu, ayah Sun Jae mempunyai ide untuk mendobrak pintu dengan kekuatan tubuhnya, tapi apa dikata pintu terlalu kuat dan alhasil ayah Sun Jae merasa kesakitan di bagian lengannya. Saat Sun Jae dan Im Sol sampai di rumah, ternyata tidak ada orang di rumah,
Kemudian Sun Jae mendapat pesan dari In Hyuk dengan memberitahu bahwa mereka semua akan pergi memancing dan menyuruh Sun Jae serta Im Sol untuk ikut dan segera pergi ke dermaga. Tapi Sun Jae mengaku tidak ingin pergi. Mendengar hal itu Im Sol menjadi sedikit terkejut. Di sisi lain Taesung dan In Hyuk sudah menunggu lama Sun Jae dan Im Sol. Akhirnya In Hyuk memutuskan untuk berangkat memancing. Namun karena Im Sol tidak ikut, Taesung berencana juga tidak jadi ikut memancing. Melihat itu In Hyuk langsung memeluk erat Taesung supaya tetap diam di tempatnya agar ikut pergi memancing bersamanya. In Hyuk berteriak sambil berkata bersenang-senanglah yang memang ditujukan ke Sun Jae serta Im Sol yang membuat Taesung menjadi sangat kesal. Sun Jae yang sudah mandi tengah duduk dengan memegang buah strawberry, dan saat melihat Im Sol selesai mandi, Sun Jae menyuruhnya mengeringkan rambut karena nanti akan terkena flu, namun Im Sol mengaku tidak tahu letak pengering rambutnya. Kemudian Sun Jae memberikan buah strawberry dan menyuruh memakannya, sementara dirinya mengeringkan rambut Im Sol menggunakan handuk. Melihat itu Im Sol tersenyum dengan menatapnya. Tiba-tiba kambing In Hyuk bersuara dan membuat Im Sol terkejut dan membuat buah strawberry berterbangan. Alhasil Sun Jae hanya fokus memegang Im Sol yang mau terjatuh. Im Sol yang canggung mengaku akan masuk untuk pergi tidur. Mendengar itu Sun Jae bertanya akan tidur di mana. Im Sol mengaku orang tua In Hyuk menyuruhnya tidur di ruang tamu. Dan saat Sun Jae bertanya dirinya tidur di mana, Im Sol menyuruhnya tidur di tenda. Namun Sun Jae memberitahu kalau dirinya juga tamu. Im Sol kebingungan dan membuat Sun Jae mengaku hanya bercanda. Namun Sun Jae menyuruhnya memanggilnya jika dirinya takut. Karena mungkin tidak terbiasa tidur di pedesaan karena di sini tenang, jadi akan mendengar banyak suara dan menakutinya mungkin hantu akan keluar. Mendengar itu Im Sol mengaku tidak takut hantu. Saat malam Sun Jae mencoba menimbulkan suara agar Im Sol memanggilnya. Merasa putus asa, Sun Jae berpura-pura berteriak beralasan ketakutan sampai masuk ke kamar Im Sol dan mengaku melihat hantu. Im Sol merasa curiga dan ingin tidur di luar, namun Sun Jae melarangnya. 귀신 나온 곳에 잔다고? Sun Jae menyindirnya apa takut jika dirinya melakukan sesuatu dan menyuruh mengingat kata ayahnya kalau dirinya semurni oksigen, jadi tidak akan melakukan hal kotor. Im Sol menyuruhnya bilang kalau ingin bersamanya, jadi tidak perlu berpura-pura. Mendengar itu Sun Jae merasa dirinya boleh tidur di sini, namun Im Sol melarangnya. 아니, Sun Jae tidak kehabisan akal dengan memberikan garis dengan bantal dan tidak akan melewati garis ini dan langsung mengajaknya tidur. Saat Sun Jae memejamkan mata, diam-diam Im Sol bangun dengan terus menatapi wajah Sun Jae dengan perlahan. Im Sol mendekat ke arah Sun Jae dan saat Im Sol mencoba untuk memegang pipinya serta mengelusnya, tiba-tiba Sun Jae mengingatkan Im Sol untuk tidak melewati batas garisnya. Mendengar itu Im Sol langsung terkejut. Saat Im Sol hendak pergi, Sun Jae langsung memegang tangan Im Sol. Karena lengan Im Sol sudah melewati garis itu artinya lengan Im Sol sudah menjadi milik Sun Jae dan Im Sol langsung mempersilahkan Sun Jae untuk mengambil tangannya. Dan karena lengan Im Sol juga tidak bisa dipotong, akhirnya Sun Jae bangun dan langsung menarik tubuh Im Sol dengan memeluknya dalam satu kasur. Sun Jae bertanya berapa lama lagi waktunya bersamanya. Im Sol mengaku tidak tahu. Mendengar itu Sun Jae berharap Im Sol tidak kembali ke masa depannya dan terjebak di sini bersamanya selamanya. 시계 확 망가뜨려 볼까? Im Sol juga berpesan kepada Sun Jae apabila saat ini atau besok adalah waktu terakhirnya bersama. Im Sol menyuruh Sun Jae untuk tidak bersedih dan jangan menangis. Setelah suasana menjadi hening sesaat, Im Sol langsung mengecup bibir Sun Jae dengan memberitahu bahwa dirinya menyukainya karena dirinya takut menyesal jika tidak mengatakan perasaannya sekarang. Mendengar pengakuannya, Sun Jae juga langsung menciumnya dengan memberitahu bahwa dirinya mencintainya. Ayah Sun Jae yang sudah sangat tak bertenaga mencoba untuk terakhir kalinya meminta tolong supaya dirinya bisa keluar dari kamar mandi ini. Melalui jendela ayah Sun Jae melemparkan tisu toiletnya keluar berharap ada orang yang melihatnya. Tidak sengaja Ibu Im Sol melihat tisu tersebut dan mendengar suara meminta tolong. Ibu Im Sol langsung tanggap dan berteriak bertanya apakah itu Pak Ryu yang sedang meminta tolong.
mendengar suara Ibu Im Sol, ayah Sun Jae langsung meminta bantuannya. Ibu Im Sol langsung menuju ke kamar mandi. Ibu Im Sol beranggapan harus mendobrak pintu saja, namun Pak Ryu bilang sudah mencobanya dan itu mustahil. Kemudian Ibu Im Sol menyuruh Pak Ryu untuk mundur karena dirinya bersiap akan mendobrak pintunya. Hanya dengan sekali gebrakan pintu berhasil terbuka dan Ibu Im Sol langsung mendatangi dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Pak Ryu hanya bisa menangis dan berterima kasih kepada Ibu Im Sol karena sudah menyelamatkannya. Melihat mobil suninya yang dipenuhi dengan rumput laut serta gurita, Taesung hanya bisa menghela nafas saja. Taesung kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada mobilnya dan melepaskan jaketnya untuk menyelimutinya serta memeluknya sambil menangis. Sebelum kembali, Ibu In Hyuk meminta Im Sol dan yang lain untuk tinggal sehari lagi, tapi Im Sol mengaku bahwa dirinya harus kembali hari ini, namun dirinya akan kesini lagi lain kali. Saat naik kereta perjalanan pulang, tiba-tiba Im Sol berkelakuan aneh seolah tidak mengenal Sun Jae, kemudian langsung turun dari kereta. Melihat itu Sun Jae teringat dan menebak mungkinkah sekarang Im Sol sudah kembali ke masa depan. 이거다. 미안. 좀 혼란스러워. Setelah ditinggalkan Im Sol, Sun Jae merasa sangat sedih. Tapi Sun Jae berkata kepada dirinya sendiri bahwa dirinya tidak akan menangis. Im Sol teringat saat dirinya melihat samar-samar bayangan dirinya yang dikejar Kim Yang Su sampai ke tepi jurang, sampai akhirnya Sun Jae datang ingin menyelamatkannya. Ternyata Im Sol hanya berbohong karena dirinya tidak ingin terjadi apa-apa dengan Sun Jae. Pada saat yang bersamaan Im Sol tidak menyadari ternyata Kim Yang Su telah sampai juga di stasiun dan bersiap menjalankan rencana jahatnya.